Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berhari Jumat, dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk sahabat-sahabat yang menjalankan. Oke, pagi ini kita ngobrol-ngobrol santai di hari Jumat. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke obrolan, jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang. Oke, kita masuk ke obrolan. Beberapa hari yang lalu, Bapak Dubes kita diinterview oleh salah satu media besar Malaysia, dan pastinya juga apa yang disampaikan itu sebelumnya juga sudah pernah dipublis oleh beberapa media-media, dan pastinya juga embassy lebih dapat informasi yang lebih detail berkaitan keberadaan orang kita di Malaysia. Begitu pula statistik pekerja-pekerja kita yang masih tinggal ataupun yang masih kerja di Malaysia. Nah, untuk dari beberapa tahun yang lalu, setelah pandemi, untuk TKI, khususnya bagi orang-orang kita yang resmi, itu semakin berkurang. Ya, di situ pastinya juga dikarenakan beberapa faktor. Di waktu itu pandemi itu kan masuk ataupun sudah mendekati bulan Ramadan, dan bahkan di waktu itu juga untuk teman-teman kita yang resmi balik bisa, tapi masuknya belum bisa. Selang beberapa bulan berjalan, baru ada kebijakan baru bahwa untuk orang yang akan masuk harus melalui yang nginep di hotel itu loh. Nah, itu kan bisa menjadi sebab juga. Bahkan ada teman-teman kita yang permitnya mati di kampung halaman. Nah, mungkin faktor ini juga menjadi penentunya. Nah, untuk di saat ini juga Malaysia sudah tidak membuka lagi untuk sektor formal, karena memang negara Malaysia juga sudah mendekati limit ceiling yang telah ditetapkan, karena Malaysia mempunyai peraturan bahwasannya untuk orang asing itu tidak boleh melebihi 15% dari pekerja Malaysia sendiri. Nah, di saat ini sudah mencapai 14%. Jadi tinggal 1% lagi itu untuk sektor formal dan sektor-sektor yang penting, dalam artian job-job yang profesional. Nah, untuk beberapa tahun prosentasenya itu terus menurun, dan untuk Indonesia juga untuk yang resmi kurang lebih yaitu 500 ribuan orang, dan untuk yang ilegal apa yang disampaikan Pak Dubes kemarin yaitu kurang lebih 1,5 juta. Jadi lebih besar dari yang berdokumen. Tapi untuk prosentase terus menurun, ya paham-paham, karena untuk negara Malaysia sendiri bahwasannya untuk teman-teman kita yang masih muda-muda selalunya akan berpikir ulang, karena untuk negara Malaysia ini bukan negara favorit lagi dalam berkaitan gaji. Karena apa? Untuk Malaysia mengikut peraturan yang ditetapkan sesuai dengan MOU sebelum ini, yaitu 15, itu untuk yang sektor formal ataupun non formal. Kalau lebih masih bisa. Nah, beberapa negara berkaitan gaji itu sudah ada yang lebih tinggi. Contohnya adalah Singapura, bagian kerja non formal gajinya ya 7 juta ke atas. Kalau di Malaysia kalau dirupiahkan ya sekitar 5 juta. Dan bahkan teman-teman kita yang mempunyai keterampilan ataupun bisa berbahasa Korea dan lulus ujian EBS-TOPIK, itu bisa melamar kerja ke Korea, dan gajinya 19 juta ke atas. Dan Jepang sama halnya juga 19 juta ke atas. Apabila teman-teman banyak overtime pastinya ya bahkan lebih. Jadi di sini
teman-teman yang masih muda-muda, yang kemarin tanya calling visa, coba ganti destinasi gitu loh, yang lebih menjanjikan pastinya. Karena kalau kamu memaksa ataupun kerja yang gajinya masih nggak sesuai, ataupun kamu masih muda, kalau diri saya pribadi merasa kurang pas gitu loh. Kalau masih muda, belum ada tanggungan, ya kalau ke Korea ya pastinya harus mengikuti ujian, kemudian kursus, sama halnya Jepang, dan ikut ujian EBS-TOPIK. Setelah lulus bisa mengajukan, dan gajinya lebih menjanjikan. Ayo, pendapat sahabat-sahabat yang masih muda-muda, apakah masih minat akan bekerja ke sini ataupun pindah destinasi? Silakan diramaikan di kolom komentar. Oke, selamat pagi, selamat berhari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI sukses. Bye.